Di suatu tempat asing atau lebih tepatnya di sebuah panti asuhan, kini terlihat seseorang yang sedang bermain dengan anak-anak. Yang mana orang tersebut ternyata adalah mantan Raja Tron sebelumnya, yaitu Raja Uravis. Di sini Uravis menjalani kehidupan biasanya bersama dengan anak-anak panti asuhan, dan dirinya membuatkan mainan dari kayu untuk dimainkan oleh anak-anak tersebut. Yang mana Uravis dengan sukarela membuatkan mainan kepada mereka semua agar saling akur bermain satu sama lain. Di tengah kegiatannya tersebut, kini datang seseorang yang mengatakan kepada Uravis kalau ada seorang wanita yang mencari dirinya. Yang dimana wanita ini maksud adalah Lilith Aphrodite, sang master atau pemilik dari organisasi Lunar Moon. Di sini Lilith berkata kalau dirinya adalah orang yang bertemu dengan Uravis 3 tahun yang lalu saat di turnamen Reinhardt. Namun secara langsung Uravis menjawab kalau dirinya tidak mengenali Lilith, menganggap kalau Lilith pasti salah mengenal orang. Tepat setelah Uravis bangun, kini Lilith seketika menjadi sangat terkejut karena dirinya melihat ada yang salah terhadap kaki Uravis, yang mana kini Uravis terlihat seperti kesulitan untuk berjalan. Dan kini Uravis membawa anak-anak panti asuhan untuk masuk ke dalam dan mengatakan kalau dirinya tidak mengenal seseorang bernama Lilith. Namun sebelum Uravis hendak pergi, di sini Lilith memberitahukan kepada dirinya kalau kini Lucifer telah tewas. Yang mana mendengar hal itu membuat Uravis seketika menghentikan langkahnya. Di sini Lilith memberitahukan kalau orang yang mengalahkan Kaisar Lucifer tidak lain dan tidak bukan adalah Heroki, yaitu Joshua Sanders yang berhasil memenangkan perang melawan Kekaisaran Swallow. Menganggap kalau saat ini tantanan benua sudah mulai berubah akibat kemunculan Joshua, dan dirinya ingin agar Uravis ikut serta bersama dengan Hero King dan semuanya untuk segera mengakhiri perang benua ini dan sekaligus membangun kerajaan yang Uravis impikan. Yang mana seketika membuat Uravis kini memasang wajah serius setelah mendengar kata-kata tersebut. Sementara itu di workshop kerajaan Erheim, kini terlihat Kangga itu yang bersama dengan seorang blacksmith kerajaan. Yang mana terlihat kalau Kangga itu sepertinya sedang memesan sebuah pedang untuk dirinya. Dan setelah beberapa saat kemudian, Kangga itu melihat hasil pedang tempaan dari sang blacksmith tersebut, membuat dirinya cukup kagum karena hasilnya sangat baik. Kini setelah menyerahkan pedang tersebut ke Kangga itu, sang blacksmith menanyakan apakah rumor yang dirinya dengar itu merupakan sebuah kebenaran. Kalau orang yang mengalahkan Kekaisaran Swallow itu adalah mantan Raja Reinhardt sebelumnya. Menjawab dengan bangga, Kangga itu mengatakan kalau itu memang benar. Yang mulia rajalah yang telah mengalahkan Kekaisaran Swallow. Dan dirinya yakin kalau Hero King akan segera kembali ke Reinhardt sebagai raja. Namun tepat pada saat itu kini muncul seseorang yang dikawal oleh para prajurit, seorang Knights Master bernama Biller. Dirinya menanyakan apa yang sedang Kangga itu lakukan di sini, menyuruh Kangga itu untuk segera kembali kepada para rekannya karena saat ini ada satu hal yang harus Kangga itu kerjakan. Menjawab persoalan tersebut, Kangga itu mengatakan kalau itu soal perintahmu, aku sudah menyelesaikannya. Yang mana mendengar itu membuat Biller menanyakan memangnya tugas apa yang telah kuberikan. Mengkonfirmasi kembali, Kangga itu mengatakan bukankah tugas tersebut adalah memerintahkan kami untuk mengelola kandang kuda. Namun membalas perkataan tersebut, Biller mengatakan kalau itu berlaku saat masa Kekaisaran Swallow. Tapi ini sudah tidak lagi karena Erheim berada di bawah Kekaisaran Hubalt. Berkata kalau tugas yang harus kalian selesaikan sudah berubah. Meminta Kangga itu sekarang untuk mengikuti dirinya karena para kesatria Reinhardt yang tersisa akan bekerja di arena sebagai gladiator. Sementara itu sehabis menghancurkan singgasana kerajaan Reinhardt, kini Jektor yang merupakan praksi dari pro Kekaisaran Hubalt menanyakan kepada bawahannya tentang bagaimana keberadaan Lilith saat ini. Tapi bawahannya tersebut mengatakan kalau keberadaan Lilith saat ini masih belum diketahui dan hanya terlihat jejaknya saja saat meninggalkan Erheim belum lama ini. Menanggapi hal tersebut membuat Jektor kini tidak ingin ambil pusing karena sebentar lagi yang mulia kaisar akan segera datang, menanyakan apakah ada surat yang datang dari istana. Menjawab pertanyaan Jektor, sang bawahan mengatakan kalau surat tersebut diperkirakan akan tiba dalam waktu setengah hari sesuai dengan jadwal, menganggap kalau tidak ada masalah lain lagi kecuali satu hal. Laporkan kepada Jektor kalau pengintai telah mendapatkan informasi tentang Joshua sang Hero King yang kini telah mendirikan sebuah kemah dekat dengan wilayah Erheim. Setelah mendengar pernyataan tersebut membuat Jektor cukup terkejut, mengatakan bagaimana mungkin mereka bisa sampai secepat ini.
Bukankah akan butuh waktu berminggu-minggu untuk melakukan perjalanan dari Avalon sampai ke Erheim? Menjawab pertanyaan itu, sang bawahan mengatakan kalau kemungkinan besar sang Master Tower dan Seven Magician ikut membantu dalam hal ini, yang mana dengan bantuan tersebut semua itu bisa saja terjadi. Kini sang bawahan menyarankan kepada Victor untuk menunda pertempuran, berkata sampai di mana kita dapat melihat pergerakan dari Hero King. Namun mendengar hal itu membuat Victor berpikir kalau itu pilihan yang kurang tepat, karena baru saja seminggu sejak kita merebut Erheim dari Kekaisaran Swallow. Karena dirinya saat ini harus membuat Erheim sebagai bawahan dari Kekaisaran Hubalt. Berkata kalau tidak ada cara yang lebih efektif daripada menghapus sejarah itu sendiri, dan pertempuran arena akan memenuhi tujuan itu. Memerintahkan sang bawahan untuk memberitahu para pasukan untuk memantau pergerakan Hero King dan menyiapkan penjagaan untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Keesokan harinya, arena Colosseum di Erheim kini dibuka, yang mana sesuai dengan yang Jektor katakan, kalau hari ini Erheim akan dimiliki oleh Kekaisaran Hubalt. Dan hari ini adalah pertarungan gladiator melawan Jektor, salah satu dari anggota Nightstar. Di sini semua sorakan pasukan Hubalt terdengar meriah dan sangat senang menunggu pertarungan yang akan terjadi. Sementara itu, di sebuah ruangan, para prajurit mantan pasukan kerajaan Reinhardt sebelumnya tidak terima dengan pertandingan yang akan dilaksanakan. Dari mana salah satu prajurit bernama Axelon kini mulai beranggapan kalau pertarungan itu bukanlah sebuah pertarungan, melainkan eksekusi publik untuk menghabisi mantan kesatria dari Reinhardt, mengatakan kalau kita semua akan mati di sini. Kini tiba-tiba Biller muncul untuk berkunjung, mengejek Axion yang terus saja berbicara, berkata sayang sekali hanya kita yang bisa mendengar rengekanmu di sini. Beranggapan kalau saja kalian bisa dari awal dan mau menjadi pasukan Kekaisaran Hubalt, maka kalian sekarang tidak akan berada pada kondisi seperti ini. Tepat pada saat itu juga kini terdengar suara yang mengatakan kalau mereka tidaklah salah, yang mana melihat sosok orang yang datang itu membuat Biller terkejut, berkata siapakah kau yang bisa masuk ke dalam tempat ini. Tapi tanpa basa-basi orang tersebut langsung mengeluarkan serangan petir kepada Biller dan para prajurit penjaga, membuat mereka semua tersetrum dan berteriak dengan sangat keras. Sementara di balik tempat tahanan, Kanggaito dan yang lainnya merasa sangat terkejut karena melihat sebuah kilatan seperti sebuah petir di luar yang melintas begitu cepat. Namun tiba-tiba kini pintu mulai terbuka, dan betapa terkejutnya Kanggaito setelah mengetahui kalau orang yang membuat keributan ternyata adalah Joshua, sang raja Reinhardt sebelumnya. Setelah mengetahui hal itu, seketika kini para prajurit memberikan hormat kepada Lord Joshua, meminta maaf atas kondisi Reinhardt yang menjadi seperti ini. Yang mana mengetahui hal itu membuat Joshua bertanya, kesalahan apa yang kalian maksud? Di sini Kanggaito dengan wajah menyesalnya, menjelaskan kalau dirinya dan para kesatria sudah berusaha untuk mempertahankan Reinhardt menjadi negara netral dan juga bebas. Tapi dirinya telah gagal dan sekarang Reinhardt telah dikuasai oleh Kekaisaran Hubalt. Namun menjawab Kanggaito, Joshua langsung mengatakan kalau itu belum terlambat, karena aku akan membereskan ini semua. Menyuruh Kanggaito untuk segera keluar dan mengambil perlengkapan, memerintahkan kepada Kanggaito dan bawahannya, mengatakan setelah kau keluar dari sini, kalian semua akan bertemu dengan anak buahku yang lain. Ambil senjata kalian dan rebut gerbang kastil bersama dengan mereka. Yang mana mendengar hal itu membuat Kanggaito bertanya bagaimana dengan Lord Joshua. Apakah Lord tidak ikut untuk pergi dari tempat ini? Kini akhirnya kembali ke pertempuran Colosseum. Di sini semua orang sudah bersemangat dengan kemunculan dari Jektor, sang Emperor Combat kebanggaan Kekaisaran Hubalt. Sorakan di mana-mana, yang mana kini pembawa acara mengatakan kalau sekarang pertarungan akan segera dimulai. Dan bertepatan pada saat itu kini terlihat siluet seseorang yang Jektor kenali, yang membuat seketika dirinya menjadi sangat terkejut. Di sisi lain para prajurit menjadi heran, berkata bukankah seharusnya kesatria Reinhardt yang seharusnya keluar? Tapi kenapa hanya satu orang saja dan bahkan tidak memakai jirah perlengkapan? Mempertanyakan siapa yang berdiri di depan arena Colosseum. Yang mana orang tersebut ternyata adalah Hero King Joshua Sanders. Dan kini Joshua, sang Hero King dan sekaligus Raja Reinhardt sebelumnya, berhadapan dengan pengambil alih Erheim saat ini, yaitu Jektor, fraksi dari Kekaisaran Hubalt. Di sini Jektor berkata kalau ini tidak begitu mengejutkan, tapi aku tidak menyangka kalau aku akan bertemu denganmu di sini. Dan membalas perkataan Jektor, Joshua berterima kasih berkata kalau dengan bantuanmu, aku dapat menemukan para kesatriaku pada satu tempat yang sama, yang mana aku tidak perlu mencari mereka dan membantai semua orang.
Berkata, apakah kau sudah siap untuk mati di sini, Jektor sang Emperor Combat? Dan kini pertarungan pun akan segera terjadi. Mendengar kalau Joshua menentangnya, membuat Jektor kini tidak bisa menahan diri untuk melawan Joshua. Berkata kalau kau sangat berani sekali menyerang di benteng musuh. Yang mana kini Jektor langsung mengarahkan serangannya terhadap Joshua. Dengan menggunakan pukulan supernya, dirinya yakin kalau serangan tersebut akan tepat mengenai sang Hero King. Namun sayangnya serangan tersebut dapat ditangkis dengan mudah oleh Joshua. Membuat Jektor terkejut dan tidak percaya saat melihatnya. Kini Joshua langsung membalikkan serangannya kembali. Berkata kalau Jektor seharusnya tidak melakukan hal ini. Karena dirinya lebih beruntung dibandingkan dengan Lucifer yang terlahir dengan kesulitan. Tapi membantah hal itu, Jektor berpikir kalau dunia ini memanglah tidak adil. Kini Joshua langsung mengeluarkan jurus Bronto Stone-nya untuk menghadapi Jektor dengan menggunakan Magic Spell Art tingkat kelimanya. Kini Joshua langsung mengarahkan serangan tersebut kepada Jektor. Sementara dengan serangan tinjunya, Jektor kini mulai menyerang. Di tengah-tengah adu kekuatan antara Joshua dengan Jektor, menimbulkan sebuah kerusakan yang sangat besar. Bahkan kerusakan tersebut berdampak pada barrier yang terpasang pada tempat Colosseum, membuat semua orang yang berada di dalamnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Membuat para prajurit Erheim yang menyadari kalau orang yang dilawan oleh Jektor benar-benar adalah sang Hero King, beranggapan kalau hanya dialah yang dapat menahan serangan tersebut menggunakan tombak. Dan di sisi lain, kini serangan dari Joshua dapat dijatuhkan langsung oleh Jektor, membuat dirinya kini merasa senang karena dapat mengcounter serangan dari Joshua. Namun tepat pada saat itu, Joshua langsung memberontak, memberikan penyerangan yang tidak terduga kepada Jektor, membuat tangannya kini menjadi terluka. Melihat hal itu, membuat Jektor kini menjadi cukup khawatir, berkata dalam hatinya kalau dirinya tidak menduga serangan tersebut dapat menembus true aura dan melukai tubuhnya. Berpendapat sepertinya memang benar kalau dia dapat mengalahkan Lucifer seorang diri. Jadi Joshua menghentikan serangannya sejenak, sembari mengatakan hal yang menurutnya benar. Karena apa yang dilakukan Jektor hanyalah sebuah pengkhianatan, bersongkol dengan beberapa kaisar dan membunuh ayahnya sendiri, yaitu sang Paus. Mengungkapkan kalau sebenarnya Jektor bertujuan untuk menjadi raja dari Reinhardt yang baru. Setelah mendengar perkataan Joshua, kini Jektor mulai tersenyum dan menganggap apa yang Joshua katakan itu memanglah sangat konyol. Karena menurutnya kalau sudah wajar di dunia ini yang kuat harus menginjak yang lemah, karena itu sudah alami dari dunia. Di sini Joshua memberitahukan kepada Jektor kalau dengan pemikiran seperti itu kau tidak akan dapat mencapai puncak kekuasaan, dan para bawahanmu juga akan meragukan dirimu. Seketika mendengar perkataan Joshua membuat Jektor cukup terkejut. Dan saat dirinya melirik ke arah pasukannya sendiri, para pasukannya berpikir kalau tuannya itu tidak akan bisa menang dari Hero King, karena Kaisar Lucifer saja kini tewas di tangannya. Dengan beranggapan seperti itu, kini mereka semua mulai ragu dan saling bertatapan dengan temannya, memutuskan untuk segera meninggalkan Colosseum dan pergi dari tempatnya segera. Mengetahui kalau kini para prajurit meninggalkan dirinya, membuat Jektor kini mulai merasa kesal, menganggap kalau mereka semua adalah kumpulan orang yang sangat pengecut dan tidak layak menjadi seorang kesatria. Di tengah Jektor yang sedang menggerutu, kini Joshua berkata kalau itu bukanlah salah mereka, tapi karena tidak ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk orang sepertimu. Setelah mendengarkan genjutsu panjang dari Joshua, kini Jektor mengakui kalau Joshua sangat hebat dalam adu bicara dan memprovokasi, membuat dirinya tidak ingin berbincang lagi dan melanjutkan pertarungannya. Berkata dengan hanya berbicara saja kau tidak akan dapat mengalahkanku dan pasukan Hubalt sendirian. Kini tiba-tiba Jektor langsung mengarahkan serangannya kembali terhadap Joshua dengan menggunakan tinjunya mengakibatkan serangan yang cukup kuat. Namun tepat pada saat itu serangannya tidak dapat mengenai Joshua, dan Joshua kini langsung berteleportasi di belakangnya dan melancarkan sebuah serangan. Serangan tombaknya langsung membentuk bola cahaya biru yang sangat besar, yang mana melihat itu membuat Jektor kini langsung mencoba untuk menahannya. Dengan segenap kekuatannya, Jektor kini mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya, sembari berpikir kalau serangan ini memanglah sangat gila. Dan Jektor pun kini terkena serangan mematikan dari Joshua dan meledak dalam serangan Thunder milik Bronto. Di sini para prajurit yang melihat kejadian itu sudah skeptis kalau Jektor kini telah kalah, mengatakan kalau Tuan kalah maka kita semua akan dibunuh oleh Hero King. Tepat setelah mendengar ocehan tersebut, membuat Jektor kini bangkit kembali dan sembari kesal, menyuruh para pasukannya untuk segera pergi dari Colosseum dan bertempur dengan pasukan kesatria yang berada di gerbang depan.
Berkata biarkan aku saja yang melawan Hero King sendirian. Kini tiba-tiba aura yang dikeluarkan Jektor mulai meningkat berkali-kali lipat, sampai di mana gelombang aura terpancarkan di mana-mana. Dengan kekuatan tahap awakening kedua, kini Jektor berkata kalau ini adalah kemampuan yang dirinya sembunyikan untuk melawan Lucifer dan juga Blackout nantinya, yang mana dirinya menamakan jurus ini dengan sebutan True Aura Awakening tahap kedua. Di sisi lain, kini peperangan di gerbang depan masih terus terjadi. Di sini keadaan semakin mencekam dan tibanya pasukan Reinhardt yang dikomandoi oleh Kangga itu, yang kini sudah mengambil senjata dan langsung menyerang ke gerbang utama. Kini Kangga itu dan pasukannya langsung mulai menyerang para penjaga gerbang yang berada di sana. Yang mana tepat pada saat itu, para pasukan Abraham yang diketuai oleh Miller kini telah sampai. Sembari marah-marah kalau dirinya mengutuk keras Kangga itu yang telah berkhianat dan berpihak kepada Joshua. Menyalahkan Joshua tentang apa yang terjadi, karena dirinya telah kehilangan banyak pasukan. Mendengar hal itu membuat Knight Chance kini ingin maju seorang diri untuk mengalahkan Miller yang dianggapnya sangat bodoh. Tapi tindakannya tersebut langsung ditahan oleh Kangga itu. Berkata kalau aku punya urusan pribadi dengan orang bodoh ini. Kini tanpa aba-aba Miller langsung mulai menyerang, meremehkan Kangga itu yang lebih rendah daripada dirinya. Tebasan pedang kini dilancarkan dan terjadi suatu ledakan. Tapi hal yang membuat Miller terkejut adalah karena ternyata Kangga itu dapat dengan mudah menahan serangannya, membuat Miller terkejut dan menganggap itu tidaklah mungkin. Setelah mendengar kata-kata itu, membuat Kangga itu menyeringai berkata kalau begitu siapa yang sebenarnya orang yang lemah di sini. Kini Kangga itu menjelaskan kalau selama ini dirinya menyimpan kekuatan sembari melayani kerajaan dengan menekan batasan pada dinding auranya, yang mana membuatnya memiliki kemampuan yang telah dikumpulkan selama ini. Sembari bersiap melancarkan serangan terkuatnya, kini Kangga itu berkata kalau satu-satunya orang yang kulayani sebagai tuanku adalah Lord Joshua. Tepat pada saat itu, kini tubuh Miller terbelah di tengah jurus yang Kangga itu lancarkan, mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan Miller berteriak keras di akhir hidupnya. Melihat kejadian itu, membuat kini para pasukan yang dipimpin oleh Miller kini menjadi sangat takut. Bertanya bukankah mereka hanya kesatria rendahan saja? Bagaimana mungkin dia seorang diri dapat menghancurkan benteng dengan sekali serangannya? Di sini Knight Chance berpikir sepertinya aku tidak perlu untuk ikut campur lagi. Berkata kepada prajurit Reinhardt kalau kita akan serahkan sisanya kepada Icarus. Tepat pada saat itu kini tiba-tiba terlihat sebuah suar ditembakkan, bertanda kalau ada serangan yang akan terjadi. Dan betul saja terjadi sebuah retakan terhadap dinding penghalang kerajaan Reinhardt, dan kemunculan Icarus dari baliknya bersama seluruh pasukan, memerintahkan kepada para pasukannya itu untuk menyerang dan merebut kerajaan Reinhardt. Kembali ke Joshua, kini pertarungannya dengan Jektor masih terus berlangsung, yang mana kini Jektor berhasil mengaktifkan Awakening Aura keduanya, merubah dirinya menggunakan sebuah protek aura berbentuk jirah yang dirinya gunakan. Melihat hal itu, kini Joshua langsung mencoba untuk menyerang Jektor menggunakan tombaknya, mengatakan apa kau pikir dengan armor seperti itu adalah suatu hal yang luar biasa. Namun tiba-tiba Joshua menjadi terkejut melihat kalau serangannya itu sama sekali tidak dapat menembus armor yang dipakai Jektor, membuat Jektor berkata kalau bukan wujud armornya yang luar biasa, tapi bahan dari armor ini yang tidak dapat ditembus oleh apapun, karena ini merupakan material yang terkuat di dunia. Kini tiba-tiba Jektor langsung melancarkan sebuah serangan tendangan, yang mana sontak Joshua langsung mencoba untuk menahan serangan tersebut, membuat Joshua terkejut kalau serangan tersebut begitu kuat sampai-sampai dapat mematahkan tangannya. Dan serangan Jektor itu pun berlangsung dengan tendangan keduanya, membuat Joshua seketika terkena serangan yang begitu besar sampai membuatnya terhempas ke belakang. Tanpa memberi ampun, kini Jektor ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, tidak memberikan Joshua kesempatan untuk menyembuhkan dirinya, membuat Joshua berpikir untuk tidak boleh terkena serangan seperti itu lagi. Kini Joshua langsung menghilang dan melemparkan tombaknya di balik asap pertarungan, dan langsung muncul kembali, yang mana membuat sontak Jektor refleks untuk menghindar dan mengcounter serangan dari Joshua. Kini pertarungan sengit dan saling balas adu serangan masih terus berlanjut, sampai di mana bagian belakang Joshua kini mulai terbuka, membuat Jektor berpikir untuk mengambil kesempatan itu untuk menyerang Joshua dari belakang. Tapi nampaknya hal itu sudah Joshua prediksi,
Dan tepat saat Jektor menyerang dari belakang, Joshua sontak langsung berbalik dan melancarkan serangan. Akibat pertemuan kedua kekuatan yang saling beradu mengakibatkan sebuah ledakan yang cukup besar. Disusul oleh serangan pamungkas dari Jektor membuat Joshua menjadi terpojok. Dan langsung mengaktifkan Sword Master Seed tingkat ke-6 yang ternyata mampu untuk menahan serangan dari Jektor, memberikan kesempatan kepada Joshua untuk melancarkan serangan lanjutan. Dan serangan itu mampu memberikan kerusakan kepada Jektor. Di sini melihat jirah depannya yang sudah mulai rusak, membuat Jektor cukup terkejut karena serangan tersebut sangat begitu kuat. Tapi hal itu membuat Joshua kini tidak dapat bergerak kemana-mana. Memanfaatkan kesempatan tersebut, kini Jektor langsung mencoba melancarkan pukulan kuatnya kepada Joshua. Namun sayangnya Joshua sudah memprediksi hal itu dan langsung menghilang, memberikannya sebuah kesempatan untuk mundur sejenak. Di sini Joshua yang sudah tampak muak dengan jirah yang dipakai oleh Jektor, membuatnya memutuskan untuk menghancurkan jirah tersebut dengan kekuatannya. Yang mana Joshua tiba-tiba saja menyerang dan memberikan sebuah kerusakan kembali kepada jirah Jektor, membuat Jektor menjadi cukup panik melihat hal itu. Berpikir kalau dirinya tidak dapat mendeteksi serangan tersebut, dan jirah yang dipakainya kini tiba-tiba saja mulai rusak, mempertanyakan kenapa Joshua tidak mengincar dirinya, membuatnya beranggapan apa selama ini disengaja untuk mempermainkanku. Kini Joshua mempersiapkan serangan terakhir dengan mengeluarkan jurus Magic Spare Art-nya secara beruntun, sebuah double skill milik Bronto, yang mana dalam sekejap membuat Jektor kini terkena serangan petir yang begitu besar, sampai di mana Colosseum bercahaya dengan sangat terang. Dan Joshua melancarkan serangan terakhir Magic Spare Art tingkat ke-7 hukum sebab dan akibat, membuat jirah yang dipakai Jektor kini langsung hancur bersamaan dalam sekejap.